Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sekar Permatasari dengan NPM 2025145430. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zalina Knalkila dengan NPM 202514500393. Di sini kami akan menjelaskan tentang perkembangan iptek, terus yang kedua peran sains dalam kehidupan, terus yang ketiga dampak teknologi bagi perkembangan lingkungan dan masyarakat. Oke, baik, kita akan mulai dari pendahuluan. Yang pertama ada perkembangan iptek, yang kedua ada peran sains dalam kehidupan, yang ketiga ada dampak teknologi bagi lingkungan dan masyarakat. Nah, di era digital saat ini, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berlangsung sangat cepat. Hampir semua aktivitas manusia dipengaruhi oleh iptek, mulai dari belajar, bekerja, berkomunikasi, hingga berbelanja. Oke, lanjut. Di sini yang pertama ada perkembangan iptek. Apa itu? Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bisa disebut dengan iptek, membawa banyak perubahan dalam kehidupan manusia. Dengan adanya teknologi, aktivitas seperti komunikasi, belajar, bekerja, dan mencari informasi menjadi lebih cepat dan mudah. Contohnya, internet dan smartphone membuat orang bisa berkomunikasi kapan saja tanpa batas dan jarak. Terus, di bidang pendidikan, iptek membantu mahasiswa dan pelajar mendapatkan materi belajar secara online dengan lebih praktis. Dalam bidang kesehatan, teknologi mempermudah dokter dalam mendeteksi dan mengobati penyakit. Namun, perkembangan iptek juga memiliki dampak negatif, seperti kecanduan gadget dan penyebaran hoaks di media sosial. Karena itu, perkembangan iptek harus dimanfaatkan secara bijak agar memberikan manfaat bagi kehidupan dan kemajuan masyarakat. Yang kedua ada peran sains dalam kehidupan. Apa itu sains? Sains adalah ilmu yang mempelajari berbagai fenomena alam melalui pengamatan, penelitian, dan percobaan. Sains membantu manusia memahami bagaimana dunia bekerja dan menemukan solusi untuk berbagai masalah. Sederhananya, sains membuat manusia tahu, teknologi membuat manusia bisa. Contohnya, sains menemukan bahwa bakteri dapat menyebabkan penyakit, lalu teknologi menciptakan obat untuk mengatasinya. Mengapa sains itu penting? Ya, karena hampir semua hal yang kita gunakan saat ini berasal dari hasil perkembangan sains. Mulai dari smartphone, kendaraan, internet, obat-obatan, hingga listrik. Tanpa sains, tidak ada vaksin. Terus tidak ada internet, tidak ada pesawat terbang, terus juga tidak ada teknologi modern. Ada peran sains dalam kehidupan. Yang pertama, bidang kesehatan. Sains membantu manusia menjaga dan meningkatkan kesehatan. Contoh, penemuan vaksin dan obat-obatan
Terus teknologi pemeriksaan kesehatan seperti ronsen dan MRI. Penelitian untuk mengatasi berbagai penyakit. Di sini juga ada manfaatnya. Manfaatnya manusia bisa hidup lebih sehat dan lebih lama. Yang kedua, ada bidang pendidikan. Nah, sains itu membantu meningkatkan kualitas pendidikan. Nah, ada contohnya penelitian untuk mengembangkan metode belajar yang lebih efektif. Nah, terus juga pengguna teknologi dalam pembelajaran. Terus akses informasi yang lebih luas melalui internet. Dan manfaatnya bidang pendidikan yaitu proses belajar menjadi lebih mudah dan lebih cepat. Nah, yang ketiga itu ada bidang pertanian. Di bidang pertanian ini sains membantu meningkatkan produksi pangannya. Contoh, bibit unggul yang menghasilkan panen lebih. Terus pupuk dan teknologi pertaniannya modern, sistem irigasi yang lebih efisien. Manfaatnya, kebutuhan pangan masyarakat dapat terpenuhi. Terus yang keempat, bidang teknologi dan industri. Sains ini menjadi dasar lahirnya berbagai teknologi. Contoh smartphone, terus komputer, kendaraan listrik, robot, dan kecerdasan buatan AI. Manfaat bidang teknologi dan industri ini, pekerjaan menjadi lebih mudah dan efisien. Yang kelima, ada bidang lingkungan. Sains membantu menjaga kelestarian lingkungan. Contoh, pengolahan limbah, terus energi terbarukan seperti tenaga surya. Tentang perubahan iklim, manfaat bidang lingkungan ini, lingkungan lebih terjaga untuk generasi mendatang. Oke, di sini saya menjelaskan tentang dampak teknologi bagi lingkungan dan masyarakat. Yang pertama tuh ada dampak positif teknologi bagi lingkungan. Yang pertama ada teknologi membantu pengolahan limbah dan daur ulang sampah sehingga lingkungan menjadi lebih bersih. Terus yang kedua, adanya teknologi hemat energi seperti panel surya, kendaraan listrik, dan lampu LED yang dapat membantu mengurangi polusi. Terus yang ketiga, teknologi modern seperti satelit dan drone mempermudah pemantauan bencana alam, cuaca, dan pencemaran lingkungan. Dan ada pula dampak negatifnya teknologi bagi lingkungan. Yang pertama, penggunaan teknologi industri dapat menyebabkan pencemaran udara, air, dan tanah akibat limbah pabrik dan asap kendaraan. Terus yang kedua, meningkatnya penggunaan barang elektronik menghasilkan sampah elektronik yang sulit terurai dan berbahaya bagi lingkungan. Terus yang ketiga, eksploitasi sumber daya alam untuk kebutuhan industri dan teknologi dapat menyebabkan kerusakan hutan dan ekosistem alam. Selanjutnya ada dampak teknologi bagi lingkungan dan masyarakat. Dampak positif teknologi bagi masyarakat. Yang pertama yaitu teknologi mempermudah komunikasi melalui internet, media sosial, dan smartphone sehingga informasi dapat diperoleh dengan cepat. Terus yang kedua, dalam bidang pendidikan,
Teknologi membantu proses belajar melalui kelas online, video pembelajaran, dan buku digital. Terus yang ketiga, teknologi membuka peluang pekerjaan baru dan mempermudah kegiatan bisnis serta perdagangan online. Terus yang keempat, di bidang kesehatan, teknologi membantu pemeriksaan medis, pengobatan, dan konsultasi dokter secara lebih cepat dan modern. Selanjutnya, ada dampak negatif teknologi bagi masyarakat. Dampak negatifnya yaitu yang pertama, banyak orang menjadi terlalu bergantung pada gadget dan internet sehingga kurang berinteraksi secara langsung. Terus yang kedua, penyebaran berita palsu atau hoax semakin cepat melalui media sosial. Terus yang ketiga, beberapa pekerjaan manusia mulai digantikan oleh mesin dan otomatisasi teknologi. Terus yang keempat, penggunaan teknologi berlebihan dapat menyebabkan menurunnya kepedulian sosial dan rasa kebersamaan di masyarakat. Teknologi menjadi salah satu bagian yang sangat penting dalam kehidupan manusia saat ini. Kemajuan teknologi yang semakin pesat mengubah dunia dengan cara yang signifikan. Munculnya internet, smartphone, komputer, dan media sosial telah membawa perubahan besar ke dalam cara manusia berinteraksi dan melakukan pekerjaannya. Namun, adopsi teknologi ini tidak selalu membawa dampak positif. Beberapa dampak teknologi yang negatif pada masyarakat dan lingkungan harus dihadapi dengan serius. Dampak teknologi yang paling jelas adalah kemudahan akses informasi. Terus internet memungkinkan akses ke berbagai macam informasi dalam hitungan detik dan dapat dilakukan di mana saja. Hal ini memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi dan pengetahuan yang sebelumnya sulit didapatkan. Namun, dampak negatif dari informasi yang mudah diakses adalah meningkatkan penyebaran informasi yang tidak akurat, hoax, dan bahkan propaganda yang menghasut. Jadi, kesimpulannya pada materi ini yaitu iptek membantu manusia menjalani kehidupan yang lebih mudah, cepat, dan modern dalam bidang pendidikan, komunikasi, kesehatan, ekonomi, dan pekerjaan, sehingga berbagai aktivitas dapat dilakukan dengan lebih efisien dan praktis di era perkembangan zaman saat ini. Namun, di balik banyak manfaatnya, perkembangan teknologi juga harus digunakan secara bijak dan bertanggung jawab agar tidak menimbulkan dampak negatif seperti kerusakan lingkungan, menurunnya interaksi sosial, serta penyalahgunaan teknologi dalam kehidupan masyarakat. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.